Baik teman-teman, Bapak Ibu, berbicara tentang walimah. Walimah itu Bu sebenarnya nama makanan ya. Nama makanan yang biasa dimakan saat kita melaksanakan perayaan pernikahan. Namun akhirnya sekarang digunakan dengan sebuah istilah dan itu biasa. Sama kayak Ibu ngomong takjil. Takjil itu bukan nama makanan Bu. Takjil itu artinya menyegerakan. Ya, saya sering bilang, ayo remaja kalian takjil dalam menikah. Pasti bingung dia, apa itu takjil menikah? Apakah menikahnya harus makan kurma? Bukan. Maksudnya takjil itu di sini adalah menyegerakan. Nah, ketika berbuka puasa ada takjil, padahal ini bukan nama makanan. Berburu takjil itu keliru. Ya, kenapa? Karena takjil itu sifat menyegerakan. Ya, biasanya kita takjil dengan berbuka dengan yang manis-manis. Begitu Bu ya. Mohon maaf tapi jangan suka sama yang manis, karena yang manis aja belum tentu setia, tapi yang setia udah pasti manis. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu kalau anak muda gitu cie gitu, dasar nenek-nenek, Jadi teman-teman, saya nggak suka sama yang manis Bu, saya lebih suka sama yang pahit. Ya, seperti kopi misalnya. Ustadz suka kopi karena kopi itu candu, mengajarkan kita pahitnya menunggu, manisnya merindu. Baik teman-teman. Alah potonganmu Bu ya. Asyik, nggak nyambung begitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, maka walimah itu nama makanan sebenarnya, tapi sekarang digunakan untuk sebagai sebuah acara. Tat, hukum walimah apa Tat? Nah, dengerin. Hukumnya walimah itu ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Yang minoritas mengatakan wajib, yaitu pendapat Al-Dhahiriyah. Mereka mengatakan walimah ini wajib Bu. Ya, sehingga berangkat dari situ teman-teman yang berbahagia. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Aulim walau bisyatin wahidatin." Berwalimahlah walaupun dengan seekor kambing. Berwalimahlah, itu kata perintah enggak Pak? Kata perintah tidak? Kata perintah. Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib, sehingga ketika Nabi mengatakan berwalimahlah walaupun dengan seekor kambing, menunjukkan itu hukumnya adalah wajib. Oke, sekarang pertanyaannya Pak Ustadz, pendapat yang kedua, pendapat mayoritas ulama berkata apa? Hukumnya bukan wajib tetapi sunnah muakkadah. Dan pendapat yang kedua ini hukumnya adalah lebih rajih, lebih kuat berdasarkan dengan dalil Pak. Jadi tidak wajib tak, tidak, hukumnya sunnah. Maka kalau ada orang menikah nih Bu, misal contoh Pak ya, kemudian ada wali, ada saksi, ada suami, ada istri, ada mas kawin, ada akad, selesai sudah. Berarti pernikahannya udah tuntas, selesai, sah, begitu. Tapi mohon maaf, menurut pendapat mayoritas ulama, kalau ada walimah lebih mantap. Pak Ustadz, kenapa sih walimah sebegitunya dianjurkan oleh Nabi? Begini Pak, ini bukan soal tentang perayaan ya Pak ya. Ini tentang menjaga harga diri. Kebayang Ustadz jalan sama perempuan, ya, naik motor berduaan, masuk ke dalam hotel, orang pasti pada ngegibah tuh. Iya, apaan tuh Ustadz tuh? Kok berduaan dengan perempuan yang bukan siapa-siapanya? Padahal sudah Ustadz nikahi, sudah halal. Tapi karena nggak ada walimah, jatuhnya fitnah. Orang fitnah kan yang dosa yang memfitnah. Betul Pak, yang dosa itu yang memfitnah Bu. Tapi ingat, menyebabkan terjadinya fitnah dengan sengaja itu juga dosa loh. Kemarin ada jemaah saya, beliau itu Masya Allah luar biasa Bu, nggak pernah kerja, sholatnya berjamaah rutin di masjid. Habis sholat subuh nongkrong depan rumah pakai kaos oblong putih, pakai sarung, bawa laptop. Tapi mobilnya BMW, mobilnya Bu Fortuner, bahkan yang terakhir itu Mercy, ya, punya juga Alphard 1,4 M, mirip kayak mobil Ustadz yang di Karangjati itu Alphard, Al-Fatihah, ya. Masya Allah. Bu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kalau kita pelajari teman-teman yang dirahmati Allah, orang fitnah Bu, pastilah, bapak itu yang gak pernah kerja,
lontang lantung, tapi rumahnya elit, mewah. Wah, ini pasti punya tuyul. Padahal tuyul itu sudah ikut sama Mbak Yul. Jadi teman-teman yang berbahagia, ya, sehingga berangkat dari situ, Bu, mohon maaf difitnah lah beliau punya tuyul. Beliau curhat sama saya, gimana Tatya, kok saya ini dituduh kayak punya tuyul. Saya bilang, mohon maaf Mas ya, dengan kondisimu yang nganggur di rumah, lontang lantung, kemudian kamu tidak klarifikasi, wajar orang nuduh kamu punya tuyul. Yang nuduh tetap dosa, tapi kamu juga berdosa loh. Kenapa tak? Karena kamu menimbulkan fitnah dengan sengaja. Ibu tahu kerjaan dia apa? Dia tuh Pak bekerja di perusahaan asing di 3 negara yang berbeda. Kalau bahasa gampang yang saya juga nggak paham dijelasin sama dia, Bu. Saya ini tak tugasnya itu njagain websitenya perusahaan, jadi security-nya. Jadi di rumah itu ngambil ngetik-ngetik, lihat pergerakan ada yang mencurigakan nggak yang mendekat ke websitenya perusahaan asing ini. Jadi dia bekerja di 3 tempat dengan gaji dolar. Makanya wajar kalau dia akhirnya menjadi kaya raya dan kelihatannya kayak nggak kerja, padahal main laptop itu dia lagi kerja. Ya, kalau bapak main laptop paling main game Zuma, masih lebih bagus daripada main game online. Kalau di sini nggak ada game online ya, main slot banyak. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, oh sama. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya berangkat dari apa yang Ustadz sampaikan tadi. Teman-teman, kalau ibu nikah nggak pakai walimah, nanti akan menimbulkan fitnah. Tapi kan walimah butuh biaya mahal. Saya bilang tidak ada walimah butuh biaya mahal, Bu. Walimah itu tidak membutuhkan biaya mahal. Saya ada cerita nih, kalau ibu mau diceritain Ustadz ceritain, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Nggak usah. Baik, kemudian berikutnya teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ini tadi berkaitan dengan ijabatul, atau saya ulangi lagi, berkaitan dengan munculnya fitnah disebabkan tidak adanya walimah. Itu mohon maaf Pak, berarti menyengaja. Kata siapa walimah mahal? Oh salah. Yang mahal bukan kebutuhan hidup, yang mahal itu gaya hidup, Bu. Saya pernah jadi penghulu soalnya 7 tahun. Saya punya cerita yang istilahnya itu berkesan sekali Ustadz waktu itu. Bayangin Pak ya, saya tuh paling senang diundang sama undangan nikahan, karena nyarinya lebih gampang dibandingkan undangan normal. Dulu belum ada Google Map. Jadi Ustadz tuh biasanya nyarinya dari ya keramaian lah, suara yang bising di mana di situ tempatnya. Nah ini betul-betul kejebak saya Pak. Sudah nggak tahu alamatnya, pede aja. Yang rame nanti di mana? Ternyata sepi, nggak ada apa-apa. Bahkan waktu alamat saya cocokkan, ini rumahnya masih tutupan pintunya. Ini beneran ke orang ini nikahan? Jangan-jangan khitan ini ya? Akhirnya saya cocokkan itu Pak. Saya cocokkan, Bu, ini kok beda begini ya? Saya ketok pintu, ini saya aja masih ragu. Yang keluar mohon maaf, pakai sarung, pakai baju muslim biasa. Akhirnya Ustadz tanya, punten ya, mohon maaf, ini Bapak Fulan bin Fulan yang mau menikahkan anaknya Fulan bin Fulan. Iya Pak Ustadz. Oh, seriusan begini nikahnya? Monggo Pak Ustadz, beneran ini tempatnya. Saya masuk, Bu. Mohon maaf, di dalam ada 10 orang. Ini buat motivasi adik-adik yang masih muda-muda ini ya. Jadi 10 orang, saya duduk di situ. Di depan situ ada mas, mohon maaf, pakai jasnya kedodoran. Kayaknya sih pinjem itu, kelihatan. Serius Bu. Loh, orang kalau minimal nyewa pun pasti pilih yang pas lah ya kan. Kayaknya pinjem. Yang perempuan mohon maaf Bu ya, pakai baju kayak ibu begini, kayak normal gini, kayak bukan kondangan nikah gitu. Nah Ustadz datang, mohon maaf, akad nikah terjadi. Dan saya sempat ngedumel di hati, ini kok nggak disiapin minuman ya, saya kan haus Bu. Mohon maaf ibu-ibu, selesai akad nikah, Pak Ustadz terima kasih. Iya, mohon izin Pak, berkasnya boleh digeser. Kok nyuruh-nyuruh geser apaan? Pak Ustadz, dibuka itu apa namanya kainnya, ternyata itu kardus aqua Bu. Jadi Masya Allah ya. Tuh dengerin yang bocah-bocah nih, dengerin kalian ya. Masya Allah. Akhirnya Ustadz melihat, jadi ini dari tadi minuman yang kutunggu-tunggu tuh ada di sini.
Ternyata di mejanya, saking miskinnya nggak punya meja, Bu. Akhirnya saya duduk. Saya itu mohon maaf Pak ya, bukan sombong, wallahi nggak sombong. Cuman maksud Ustadz, saya itu kalau ditawarin makan nggak pernah mau. Itu karena saya ada lanjutan kajian berikutnya. Pak Ustadz mohon izin makannya. Landilalah hari itu kok ya saya tuh nggak ada jadwal. Jadi saya bilang oke, saya mau. Ibu tahu yang keluar makanannya Indomie. Serius. Makanannya Indomie. Allahu Akbar. Selera aku. Ibu pikir endorse apa? Jadi dari situ akhirnya Ustadz mulai belajar. Saya tuh sampai merinding makannya. Pak mohon izin, nanti ini ada acara rame-ramenya. Ya enggak ada, Tat, ini aja udah selesai. Dari situ saya langsung terduduk. Ya Allah, ternyata untuk menikah itu, mohon maaf Bu ya, nggak butuh biaya apa-apa. Bahkan untuk penghulu pun, kalau ibu mau nikah Senin sampai Kamis dan pernikahannya di KUA-nya itu free, nggak bayar apa-apa Bu ya. Mohon maaf Pak, kalau ada yang minta bayar lapor ke Kemenak, nggak ada bayar. Dari Senin sampai Kamis, Jumat nanti mungkin bawa kotakan. Nah, buat orang KUA-nya itu kan wajar lah ngasih makannya. Jadi teman-teman yang berbahagia, buat teman-teman yang mau menikah tapi nggak pede karena nggak punya biaya. Hai jomblo, kamu masih istiqomah dalam kesendirian. Nikah itu cuman butuh sah, nggak butuh wah. Nikah itu cuman butuh mahar, nggak butuh mahal. Nikah itu nggak harus banyak jujuran, banyakin aja kejujuran. Jujur menerima pasangan, jadikan kelebihannya sebagai sebuah anugerah dan jadikan kekurangannya sebagai ladang dakwah. Nikah itu gratis, asalkan nikahnya hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Yang mahal bukan biaya nikah, tetapi gengsi gaya yang kadang-kadang malah bertentangan dengan syariah. Jomblo, wanita butuh kepastian, bukan janji manis dan harapan. Karena laki-laki yang sejati bukan laki-laki yang datang membawa mawar, tapi laki-laki yang datang siap untuk melamar. Jadi kapan ngelamarnya? Hahi aja ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama ya teman-teman. Nikah itu nggak mahal, gengsimu itu loh yang kemahalan. Serius Bu, makanya kalau anak udah suka sama suka, nggak usah kebanyakan gaya, udah nikahin aja. Ya nikahkan aja. Pak Ustadz nanti belum punya duit, rame-ramenya belakangan, nggak apa-apa, yang penting akadnya dulu. Karena mohon maaf, saya tuh paling nggak suka dengan sudah tunangan tapi nggak nikah-nikah. Itu potensi zinanya 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan yang belum jadi siapa-siapa. Ya betul nggak? Misal Ustadz dekat dengan perempuan nih, kemudian Ustadz belum ada apa-apa, belum ada tunangan, kemudian Ustadz godain dia untuk berzina, dia kan berkata, enggak mas, enak aja, nanti kalau zina aku hamil kamu tinggal, aku nggak mau. Tapi kalau sudah walimah, ya sudah Bu, maaf, khitbah, Dek, ayo kita melakukan. Tidak mas, ini dosa. Dek, apa sih bedanya sekarang sama nanti? Itu suaranya buaya Bu ya. Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, seperti itu ya.